Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Bapak Ibu, setiap kita di dalam hidup ini pasti punya yang namanya selera. Apa itu selera? Berbicara selera berarti berbicara bagaimana kesukaan kita, yang menyenangkan kita, yang membuat kita merasa dipuaskan, merasa apa yang kita inginkan dan kita harapkan sesuai atau cocok. Di dalam hidup ini ketika kita makan, sering kita juga merasa bahwa makanan yang kita makan ini sesuai dengan selera kita atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan selera, kita tidak mau makan. Bahkan mungkin kalau tidak sesuai dengan selera, kita merasa bahwa rasanya kayaknya belum kenyang. Sehingga kita harus mencari makanan-makanan yang dapat memuaskan selera kita. Kalau seleranya sudah klop, sudah cocok, ketemu, kita merasa puas, kita berhenti. Di dalam kehidupan ini juga sama seperti itu. Kalau kita memiliki atau mengharapkan sesuatu, lalu kita mengejarnya, yang sesuai dengan harapan kita, tetapi kita tidak mendapatkannya, kita akan mengejarnya terus. Kalau kita ingin hidup ini nyaman, hidup ini tidak mengalami kesulitan, kita akan terus mengejarnya. Karena selera hidup kita maunya hidup di dalam kemewahan. Tidak perlu repot-repot, kerja sedikit dapat uang banyak, kerja sedikit dapat uang banyak, kita punya uang banyak, mau jalan-jalan kemana saja kita jalan-jalan. Ini selera. Lalu dapat nggak kita merubah selera kita? Mudah tidak kita merubah selera kita? Untuk kita dapat merubah selera kita, ayo Bapak Ibu Saudara, kita butuh perjuangan. Kita tidak bisa kita menyelesaikannya hanya dengan perkataan. Kita bisa mengubah selera kita kalau kita bisa benar-benar berjuang untuk mematikan apa yang kita punya selera ini bisa berubah atau tidak. Contoh begini, saya dulu orang yang tidak suka makan pare. Kenapa? Karena pare ini pahit di mulut saya. Sedangkan dari kecil saya memang tidak suka dengan hal-hal yang pahit. Lalu bagaimana kita bisa merubah selera kita dari yang tadinya tidak suka makan pare sampai pada akhirnya bisa makan pare? Nah ini selera. Selera orang berbeda-beda. Ada yang suka asin, ada yang suka manis, ada yang suka pahit, ada yang suka tawar. Berbeda-beda. Sekarang saya dari yang biasanya manis, tawar, terus mau mencoba yang pahit. Seleranya di lidah tidak cocok. Kalau tidak cocok pasti itu berat. Makanan kalau biasanya manis, terus berasa nyaman di lidah, berasa nikmat. Waduh, itu kaldunya berasa sekali. Itu pasti membuat selera kita nafsu makan timbul. Lalu bagaimana sekarang? Ini pun perjuangan yang saya alamin bagaimana saya merubah selera saya. Dari yang tidak suka makan pare, terus saya berjuang. Nah, tidak mudah memang untuk melakukan perjuangan ini karena ada pemicunya. Saya tidak mau gula darah saya tinggi. Dan saya juga harus berjuang bagaimana menjaga gula darah saya supaya normal. Akhirnya saya mau belajar untuk membiasakan yang tadinya tidak suka makan pare, lalu dipaksa makan pare. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, pertama kali saya mencoba makan pare, pahit. Bertahan, yang penting sehat, yang penting panjang umur. Itu yang menjadi motivasi. Makan satu, pahit, tahan terus minum. Makan lagi satu, terus pahit. Dan ini dilakukan secara konsisten. Bukan musiman, sekarang coba, habis itu stop. Pahit, nggak mau lagi, nanti aja deh, sebulan sekali. Enggak. Kalau kita mau merubah selera, tidak bisa dengan jangka waktu jarak jauh-jauh. Tetapi kita harus lakukannya dengan waktu yang berdekatan atau rutin setiap hari, dijejali terus supaya seleranya bisa berubah. Kalau saya tadinya seleranya yang manis-manis, terus saya makan pare, setiap hari saya makan pare. Pergi makan kemanapun ada pare, saya makan pare. Pahit, iya pahit, dimakan terus. Coba lagi, besokannya makan lagi. Besokannya makan lagi. Percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu 1 minggu lebih,
lidah kita sudah mulai berubah cita rasanya. Seleranya sudah mulai berubah. Kalau tadinya kita anti, resisten dengan kita makan pare, kita nggak mau, nggak enak. Tapi sekarang ini menjadi hal yang berbeda. Hal yang menyenangkan. Ini perjuangan bagaimana merubah selera makan kita. Itu perubahan tidak bisa dilakukan sebulan sekali, seminggu sekali. Tetapi setiap hari terus dijejali. Terus makan pare. Sampai akhirnya lidah kita ini seleranya terbiasa dengan makanan pare. Akhirnya berubah. Makan pare yang tadinya kita takut, pahitnya, nggak enak di lidah dan di leher, di tenggorokan, akhirnya menjadi biasa. Ini perjuangan. Di sini kita merubah. Ini baru hal sepele bagaimana cara merubah kita. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita terbiasa ngomong sembarangan, mengucapkan perkataan yang kosongnya tidak berguna, yang biasa menyakiti orang lain. Nah, kita harus berjuang setiap hari. Berjuang, jangan nyakitin orang terus, jaga perkataan kita, mau ngomong dipikir dulu kira-kira ini berkenan nggak di hadapan Bapak, kira-kira ini menyakiti orang itu tidak, kira-kira perkataan ini berguna tidak, kira-kira bagaimana. Nah, kita harus terus belajar setiap hari kita mengolah dalam hidup ini, bisa tidak perkataan yang akan saya perkatakan ini menyenangkan hati Bapak atau tidak, menyenangkan hatiku atau hati Bapak di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar di sini. Bagaimana kita bisa merubah selera kita. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini. Selera hidup kita pasti akan mengikuti selera dari dunia ini. Selera yang kita terima, yang kita serap ada selera dari dunia ini. Cita rasa dari dunia ini. Ini yang membuat kita akhirnya terus-menerus kita merasakan kenikmatan dan kenyamanan yang dari dunia. Sehingga ketika Tuhan kita Yesus Kristus membawa cara hidup yang benar dan mempersiapkan kita untuk masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, kita tidak bisa menggunakan selera daripada hidup ini, yang ada dari dunia ini. Kita harus merubahnya. Selera itu yang harus berubah. Selera itu yang harus dirubah dengan bagaimana perubahannya. Jelas, perubahannya seleranya harus seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh dan teladan dalam hidup ini. Aduh, tapi kan dia Tuhan, kita susah. Itu caranya tidak ada lagi. Teladani Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berhadapan dengan orang yang menyakiti kita, belajar berserah seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar tidak berbicara sembarangan. Belajar memikirkan hati dan perasaan orang lain. Belajar memikirkan hati dan perasaan Bapa di surga. Tuhan Yesus selalu seperti itu. Dia memikirkan perasaan Bapa, yang dia lakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara pengen masuk langit baru dan bumi yang baru kan? Ayo, rubah selera hidup kita. Memang tidak mengenakan. Memang rasanya mustahil. Tapi pasti bisa. Selama kita mau berjuang, mengarah satu tujuan. Bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Maka kita harus berjuang mulai hari ini. Mengalami perubahan dalam hidup ini. Ditransformasi cara berpikir kita. Agar kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Rubah selera jiwa kita. Rubah selera hidup kita. Yang tadinya kita seleranya dari dunia ini. Berasal dari dunia ini. Semuanya menyenangkan daging kita. Sekarang kita rubah. Selera kita. Harus kita memikirkan yang kudus. Yang berkenan di hadapan Bapa. Supaya apa yang kita lakukan. Yang kita pikirkan. Hanya menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Transformasi cara berpikir kita. Ayo, rubah, transformasi selera hidup kita, selera jiwa kita, supaya kita siap untuk bertemu ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.